Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 1 akan menyampaikan materi tentang ANOVA dua arah atau two-way ANOVA yang beranggotakan saya sendiri Dea Amanda Putri, Angke Dwi Zulian Araku, Siska Novriani, Amelia Pujaningsi, dan Al-Fajri. Materi yang pertama akan saya sampaikan sendiri. Dalam ANOVA dua jalur, kita ingin mengetahui ada atau tidaknya perbedaan beberapa variabel bebas dengan sebuah variabel terikatnya dan masing-masing variabel mempunyai dua jenjang atau lebih. Banyaknya jenjang yang dimiliki variabel bebas dan variabel terikat ini menentukan nama dari ANOVA-nya. Misalnya, variabel bebas mempunyai jenjang 2 buah dan variabel terikatnya mempunyai jenjang 2 buah pula. Maka ANOVA-nya ditulis ANOVA 2 kali 2. Uji two-way ANOVA bertujuan untuk membandingkan perbedaan antara kelompok yang telah dibagi pada dua variabel faktor. Persyaratan penggunaan uji ANOVA sendiri yaitu yang pertama, sampel berasal dari kelompok yang independen. Yang kedua, variabel faktor adalah data non-matrik atau data kategorikal. Yang ketiga yaitu variabel dependen, adalah data berskala kuantitatif atau interval atau rasio. Yang keempat yaitu nilai residual standar berdistribusi norma. Yang kelima, variabel antar kelompok harus homogen. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Siska. Kepada Siska disilahkan. Selanjutnya yaitu ada dua jenis ANOVA dua arah. Yang pertama, ANOVA dua arah tanpa interaksi. Merupakan pengujian hipotesis beda tiga rata-rata atau lebih dengan dua faktor yang berpengaruh dan interaksi antara kedua faktor tersebut ditiadakan. Yang kedua yaitu ANOVA dua arah dengan interaksi. Merupakan pengujian beda tiga rata-rata atau lebih dengan dua faktor yang berpengaruh dan pengaruh interaksi antara kedua faktor tersebut diperhitungkan. Baiklah, terima kasih kepada Siska. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Amel. Kepada Amel disilahkan. Itu contoh kasusnya itu ingin diuji apakah mean tekanan darah pasien obat A, obat B, dan obat C sama. Dan apakah mean tekanan darah pria dan wanita sama. Serta apakah ada interaksi antara variabel jenis obat yang dikonsumsi pasien dengan jenis kelamin. Selanjutnya yaitu langkah-langkah dalam analisis two-way ANOVA. Yang diketahui data sebagai berikut yaitu pada kode kelompok pasien yaitu pada kode 1 itu pasien minum obat A, yang kode 2 pasien minum obat B, dan yang kode 3 pasien minum obat C. Dan untuk kode jenis kelamin yaitu 1 untuk pria dan 2 untuk wanita. Praktekkan bagaimana mengaplikasikan two-way dalam SPSS. Seperti yang terlihat dalam data ini, kita dapat yang pertama itu menguji normalitas residual. Pertama, klik Analyze, pilih General Linear Model, lalu klik Univariate, lalu masukkan tekanan darah ke dependen dan kelompok pasien menurut kelamin ke Z faktor. Lalu F, lalu centang standardized, klik Continue, dan klik OK. Maka keluarlah hasilnya. Yang selanjutnya kita akan menguji normalitas. Pertama klik Analyze, lalu pilih Descriptive, lalu Explore, lalu masukkan variabel standardized ke dependent list. Lalu pilih Plot, lalu centang normality, lalu klik Continue, dan klik OK. Nah, kita akan menguji two-way. Pertama klik Analyze, lalu pilih General Model, lalu Univariate, lalu klik Save. Lalu hilangkan centang pada standardized. Lalu klik Continue. Lalu pilih Option. Lalu pindahkan variabel ke Display Main. Lalu centang homogeneity dan deskripsi statistik. Lalu klik Continue dan klik OK.
Berikut output two-way. Baiklah, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Al-Fajri kepada Fajri, disilahkan. Dia buat. Baik, untuk pembacaan output, yang pertama yaitu output between subject factor. Dalam output ini tampak untuk variabel kelompok pasien terdapat 3 level kategori. Sedangkan variabel jenis kelamin terdapat 2 level kategori. Yang kedua yaitu output deskriptif statistik. Dari output ini kita bisa melihat rata-rata tekanan darah berdasarkan jenis kelamin dan kelompok pasien. Contohnya, yang pertama yaitu nilai rata-rata tekanan darah pasien laki-laki pada kelompok pasien 1 adalah sebesar 123,75. Yang kedua yaitu nilai rata-rata tekanan darah pasien perempuan pada kelompok pasien 2 adalah sebesar 126,67. Selanjutnya adalah output Levenes test atau untuk uji homogenitas. Berdasarkan output SPSS ini diperoleh nilai signifikan sebesar 0,900. Karena nilai 0,900 lebih besar daripada 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa variabel tekanan darah adalah homogen. Sehingga asumsi homogenitas dalam two-way ANOVA dapat terpenuhi. Dikembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Al-Fajri. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Ance. Kepada Ance, disilahkan. Terima kasih kepada moderator. Output selanjutnya yaitu test of between subject effect. Adalah output untuk uji hipotesis penelitian ini dan untuk menjawab rumusan masalah. Dasar pengambilan keputusan uji two-way ANOVA ini adalah jika nilai signifikan kecil dari 0,05, maka ada perbedaan tekanan darah berdasarkan variabel faktor. Sedangkan nilai signifikan kecil besar dari 0,05, maka tidak ada perbedaan tekanan darah berdasarkan variabel faktor. Kesimpulannya adalah diperoleh nilai signifikan sebesar 0,03 kecil dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa ada perbedaan tekanan darah berdasarkan kelompok pasien dan diperoleh nilai signifikan sebesar 0,912 yaitu besar dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak ada perbedaan tekanan darah berdasarkan jenis kelamin pasien. Yang ketiga, diperoleh nilai signifikan sebesar 0,717 yang dimana besar dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak ada interaksi kelompok pasien dengan jenis kelamin pasien dalam menentukan tekanan darah pasien. Selanjutnya, estimate marginal means. Output ini menjelaskan perbedaan nilai rata-rata tekanan darah berdasarkan kelompok pasien dan jenis kelamin pasien secara deskriptif. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Ance. Itulah yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kata yang salah, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.